Struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terbagi menjadi 3. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga interpretasi. Pernyataan umum, bagian ini berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Bisa berupa latar belakang, keadaan umum, atau definisi suatu peristiwa atau fenomena, dan pengalaman yang terjadi. Deretan penjelas, bagian ini berisi paparan rangkaian peristiwa atau kejadian atau urutan mengapa suatu fenomena terjadi, atau bisa juga berisi urutan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Interpretasi, bagian ini berisi penafsiran, pemaknaan, atau penyimpulan yang berupa pendapat penulis atas sesuatu yang telah dijelaskan dalam teks tersebut. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, kata serapan. Kata serapan merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke bentuk bahasa yang telah diterima pemakaiannya secara umum. Integrasi itu sendiri adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Kata serapan terbagi menjadi 3. Adopsi, adaptasi, dan pungutan. Adopsi adalah adanya sebuah proses pengadopsi bahasa asing karena penggunaan bahasa menambahkan kata-kata bahasa asing dengan makna keseluruhan yang sama tanpa mengubah pengucapan atau ejaan bahasa Indonesia. Jadi, kata-kata yang digunakan tetap sesuai terhadap bentuk aslinya. Adaptasi adalah adanya sebuah proses mengambil bahasa asing ketika pengguna bahasa menggunakan kata-kata asing. Pungutan adalah proses memasukkan bahasa asing dalam bahasa Indonesia, di mana pengguna bahasa mengadopsi konsep dasar dalam bahasa sumber dan kemudian menemukan kata-kata yang setara dalam bahasa Indonesia. Perbedaannya, kalau yang adopsi, kita benar-benar mengambil bahasa asing tanpa mengubah penulisan dan ejaannya. Yang adopsi, kita mengambil bahasa asing tetapi disesuaikan cara penulisan dan ejaannya dengan aturan bahasa Indonesia. Yang pungutan, kita mengambil bahasa asing yang setara dengan bahasa Indonesia. Lalu, penyerapan kata-katanya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, konjungsi. Konjungsi atau bisa disebut kata sambung adalah kata hubung yang berfungsi untuk menghubungkan kata-kata, ungkapan-ungkapan, atau kalimat-kalimat. Dalam teks eksplanasi menggunakan konjungsi eksternal dan konjungsi internal. Konjungsi eksternal adalah konjungsi yang menghubungkan dua peristiwa, deskripsi benda, atau kualitas di dalam klausa kompleks atau antara dua klausa simpleks. Konjungsi internal adalah konjungsi yang menghubungkan argumen atau ide yang terdapat di antara dua klausa simpleks atau dua kelompok klausa. Yang ketiga, hubungan sebab akibat, yaitu suatu kalimat yang menjelaskan tentang hubungan sebab akibat suatu fenomena atau peristiwa yang tengah terjadi. Jadi, ada penyebab dan ada akibat dari suatu fenomena.